Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah ibu-ibu semua, kita bersyukur Allah masih memberikan umur kepada kita, karena tidak sedikit banyak manusia yang tidur tidak bangun lagi. Dan alhamdulillah kita pun bersyukur dibangunkan dalam kondisi sehat, bangun untuk sholat, kita bisa bergerak, karena tidak sedikit Allah bangunkan tapi tidak bisa bangun jasadnya, sakit. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadiban. Kita kalau selalu mengingat nikmat Allah tidak bisa kita tulis satu persatu ya. Dan tidak ada bentuk syukur kita atas umur dan sehat ini kecuali taat kepada Allah ya. Para ulama sepakat tidak ada syukur kecuali dalam ketaatan. Alhamdulillah, yuk luruskan niat ya, bahwa kita hadir di sini untuk Allah dan karena Allah. Boleh saya minta kita biar ngeriung ya, tidak menyebar begitu ya. Boleh maju aja Bu ya, biar tidak banyak yang bersandar, karena wajahnya mana belum nenek-nenek amat ya. Biar kita satu fokus, satu area, betul, satu area. Jadi tidak ada di pinggir-pinggir, tidak ini ya. Biar suasana belajarnya, yang merasa di belakang tihan cari posisi ya, biar tidak pas ya. Nanti kalau dendek saya tanggung jawab ya. Iya, terima kasih. Dan sekarang kan sudah tidak ada COVID lah ya, tidak berjarak-jarak lagi ya. Ayo berhangat-hangat kita ya. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah berpindah ya. Semoga menjadi amal tambahan ya. Baik. Alhamdulillah ibu-ibu, di kajian pertama ini jadi Ibu Anita minta kita melanjutkan materi sanlat kemarin ya. Ini dalam rangka agar sepanjang tahun kita berada dalam nikmat Ramadan ya. Ramadan bisa pergi, tapi hati yang di dalam nikmat ini tidak boleh hilang ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya mengingatkan saya dan ibu-ibu semua bahwa dihadirkan di majelis ilmu itu adalah dihadirkan di amal yang sangat besar pahalanya. Maka semoga kita adalah orang-orang yang diberi pahala yang besar itu ya. Kita bisa hadir niatnya lillahi ta'ala, karena kalau sudah rusak niat, rusak semuanya. Setan tidak akan mengganggu orang yang sudah rusak niat. Hati-hati ibu semua. Saya mengingatkan kembali Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita tentang menjaga niat dalam mencari ilmu. Dalam riwayat Ahmad dan At-Tabrani, Rasulullah mengatakan, barang siapa mencari ilmu untuk dianggap pintar oleh orang bodoh, agar bisa bersaing dengan para ulama, dan agar diperhatikan manusia, maka baginya adalah neraka. Astagfirullah. Ini Rasulullah. Barang siapa mencari ilmu karena ingin disebut pintar oleh orang bodoh begitu, jadi dia bisa ngomong depan orang, bisa, kamu ternyata udah tahu, kamu ternyata udah bisa, iya ngaji lah, iyalah, sehingga orang terkesima lihat kita. Atau kata Rasulullah, ingin bersaing dengan ulama. Bisa dipahami ya Bu? Apa sih maknanya ingin bersaing dengan ulama? Kita bisa ngomong seperti para ustaz, bisa ini, sehingga orang menganggap kita wih. Atau kata Rasulullah, dia ingin diperhatikan manusia. Diperhatikan manusia, cari perhatian manusia dengan ilmunya. Hati-hati. Dan ini sekali yang saya takutkan. Ujungnya Rasul tidak A, B, C, tidak. Tapi siapa yang mencari ilmu karena ingin dianggap pintar oleh orang bodoh, karena ingin bersaing dengan para ulama dan ingin mencari perhatian manusia, maka baginya adalah neraka. Udah. Ini menjadi bahan perhatian banget
buat ibu-ibu yang berkecimpung di dunia majelis ilmu, ternyata nggak bisa main-main. Nggak bisa kita mencari ilmu ya untuk maaf hari ini kan hadiri majelis ilmu tuh orang dijaga adabnya. Nu ngobrol-ngobrol, nu main HP, yang mau ngopi seakan-akan semau gue masuk majelis ilmu tuh nggak bisa. Ini majelis Allah. Maka saya selalu di mana-mana sebelum saya bicara dikondisikan gitu, agar kita tuh di sini tuh tekan kontrak sama Allah. Kita bukan ingin sekedar hadir di sini, tapi dengan kehadiran sebaik-baik niat. Mudah-mudahan saat kita hadir niat, Allah memberikan setiap kajian kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan Allah melindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena saya khawatir dan saya prihatin. Karena semakin banyak pengajian tapi semakin hilang adabnya. Seakan-akan pengajian itu ya saya hadir kok terserah saya. Gimana juga saya kan hadir, tidak bisa terserah kita. Kalau kita mau ibadah mah harus terserah Allah, harus mau dikondisikan. Ya Bu, bismillah ya. Mudah-mudahan Allah menjaga niat ini ya, sehingga Allah menjaga konsentrasi. Dan kata para ulama, sikap pertama orang yang hadir ikhlas mencari ilmu itu adalah diam. Jadi kalau kita diam, karena diam itu akan menghasilkan kehusuan. Ya, diam, fokus, baru nanti ada khusyuk. Yuk bismillah, ini rumah Allah ya. Gak apa-apa lah, kita banyak PR, pengajian yang lain banyak PR ya. Karena sedikit nih saya sebelum mulai, karena masalah ibu-ibu, saat yang salah itu tidak tahu ilmunya, berbeda hukumnya bila yang salah itu tahu ilmunya. Beda hukumnya ya Bu ya. Saya lagi sedih curhat nih. Saya sebagai konsultan pernikahan mendapat musibah kembali ya. Di Ramadan ini kita menghadapi satu pasien, seorang ibu yang depresi. Dia tidak mau keluar kamar, jangan keluar rumah, keluar kamar pun tidak mau mencapai 2 tahun. Teman-teman pengajiannya kehilangan dia, dan ibu guru pengajiannya meminta saya untuk mendampingi suatu ketemu Teh Mimin ya. Singkat cerita, si ibu ini aktif banget dan dia biasa pengajiannya barokah gimana. Satu saat maaf dia lagi hamil ya, mau menjelang katanya saat kejadian itu mau 2 bulan hamil ya, hamil muda. Tiba-tiba teman dekatnya sesama teman pengajian ngajak ketemuan di kafe. Ketemuan yuk, aku pengen ketemu sama kamu. Kan sekarang ibu-ibu hangoutnya kafean ya gitu, hangoutnya begitu ya. Ya biasalah, nggak masalah, silakan aja ya. Ketemulah dan ternyata si teman dekat itu tuh curhat. Aku mah singkat cerita dia menangis minta maaf kepada si ibu ini karena dia merasa sangat berdosa. Ternyata 2 tahun ini dia berselingkuh dengan suami si ibu ini. Padahal si ibu ini juga punya suami, si temannya itu. Kenapa ngomong sama aku, kata dia? Karena aku dikejar-kejar mimpi buruk. Aku dikejar-kejar merasa berdosa, maka aku harus menemui kamu. 1, aku minta maaf, aku berdosa. Yang kedua, aku minta izin untuk jadi istri yang kedua. Kalau kamu mengizinkan, aku akan minta cerai kepada suamiku. Sotoy amat ya weh. Hari gini ini kayak sinetron Bu. Pengajian ibu, pengajian. Ini shock, si ibu korban ini shock. Dia kenapa? Dia depresi karena ternyata pada saat saya gali, dia malu. Saya malu gagal sebagai istri, nggak bisa ngejagain suami. Saya bilang dunia terbalik ibu. Kudunya nu malu mah lain ibu si Juli getan, saya bilang. Nu malu mah suami ibu yang ini, ibu mah udah baik, udah apa. Tapi kan setan mah suka salah memposisikan. Maaf ibu-ibu,
yang membuat kita kadang-kadang sakit jiwa karena salah menempatkan. Malu, sedih, salah ditempatkan. Malu, bukan ibu yang harus akhirnya saya memberikan satu hantaman biar dia bangun ya, karena langsung keguguran katanya Bu. Untuk kejadian itu langsung keguguran hamilnya, berarti sangat serius. Yang kedua saya bilang, ibu tidak gagal. Ini sekalian aja buat kita pengajian materi ini. Seorang istri jangan merasa gagal kalau dia sudah berusaha maksimal menjalankan perannya sebagai istri, ya kan? Suaminya mau ridho mau tidak, mau setia mau tidak, itu bukan indikasi gagal. Gagal itu bukan tidak berhasil, gagal itu tidak pernah berusaha dan tidak melakukan kewajiban. Jangan menjadi gagal, saya bilang. Ibu tidak gagal, ibu sudah dijilbab, ibu ibadah, ibu menjaga kehormatan, ibu taat, ibu melayani, ya suami ibu aja yang kesetanan. Jangan merasa gagal. Kalau ibu merasa gagal sudah melakukan kebaikan, berarti ibu menganggap Allah tidak adil, saya bilang. Allah menyaksikan, Bu. Alhamdulillah, telepon setengah jam cukup membuat dia punya suara lagi. Dan sekarang saya ngedampingin. Tapi yang drop adalah saya sendiri. Karena saya kok ibu pengajian gini sih, kok bisa sih tega amat. Punten ya punya. Kalau ibu-ibu grup senam mungkin wajar lah gitu ya. Ya kan body ya diinikan. Ini bu pengajian, suami orang kok diambil juga. Di mana hati nuraninya? Punten ya bu ya. Merebut suami orang mah, orang yang tidak tahu ilmunya juga udah tahu itu mah. Hina, bener nggak? Nggak usah ilmu pengajian, nggak usah itu mah. Bisa dipahami nggak ibu? Hari ini maaf ibu. Banyak dosa yang sangat ini justru dilakukan oleh orang-orang yang sepertinya paham. Itu adalah salah satu bukti ilmunya tidak bermanfaat. Makanya saya sekarang udah lebaran rada ini ngaji rada galak deh ibu gitu. Kenapa? Karena ternyata ngurus ibu-ibu teh meni pada usia udah bukan 32 tahun, usia udah 45, anak juga udah mau pada nikah, pada punya cucu, kok kita masih aneh sih. Tapi inilah apa? Tersesat. Kalau orang sudah ditunjukin arah, dia tidak mengambil arah yang ditunjukkan, berarti dia tersesat. Makanya kita selalu berdoa, ghairil maghdubi alaihim, ya kan? Wallahualam. Bukan jalan orang yang engkau berkahi dan bukan orang yang zalim. Paham maksud saya kenapa saya nerangin ini? Agar kita lebih hati-hati saat ngaji ini. Jangan sampai mengaji hanya mohon maaf catatan agenda kita semakin penuh. Ya kan, tabungan wawasan kita semakin ini, semua tidak berguna kalau tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Dan mudah-mudahan kajian demi kajian kita dengan saya, dengan semua ustaz pun tidak ada lain kecuali menghasilkan ketakwaan. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Itu curhat saya. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Saya mikir soalnya nih gimana nih caranya gitu ya. Kata saya, abah udah minta padahal manggil segala aku minta. Terus gimana? Tapi ada setan luar biasa. Tapi yang kasihan si ibu ini ya. 2 tahun kehilangan momen. Dia nggak ngaji, nggak mau keluar rumah, nggak pengajian. Itulah setan Bu. Itulah setan. Saya bilang terlambat atau 2 tahun baru ngomong ke Umi. Coba kalau pas kejadian, mungkin tidak akan 2 tahun mengurung diri. Karena saat kita mengurung diri dari masalah, tidak berinteraksi dengan sosial yang positif, itu semakin terpuruk dan semakin putus asa. Nah, sekarang kita akan ngaji melanjutkan tema kita kemarin. Punten, saya nanya, siapa yang kemarin menjadi peserta sanlat Ramadan? Sanlat Ramadan, yeay. Oh, lumayan lah 40% lah ya. Oke. Ini kajian kita, insya Allah kalau nggak ini 4 kali pertemuan ya. Tapi kajian kita beda dengan kajian biasa, karena Ibu Anita pengen seperti konsep sanlat ya. Tapi saya tidak memberikan lembaran-lembaran yang saya bikin, tapi saya memberikan tugas-tugas penulisan secara pribadi. Bisa dipahami nggak?
Ya, maka kalau boleh benar ini agendanya, bukunya ada buku tulisnya, ini khusus ya kajian Teh Mimin gitu ya. Ke-1, kedua, nanti ketiga, keempat ya. Saya nggak tahu nih apakah kajian kita sebulan sekali ya. Kalau sebulan sekali mungkin lama juga ya, boleh nggak kalau untuk 4 kali pertemuan kita berapa? Biar nggak terlalu jauh ininya. Karena kalau sebulan sekali berarti baru beres bulan September. Ya, betul tidak? Ya kan? Mei, sekarang Juni, Juli, Agustus. Ya, sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi Agustus akhir. Umi tidak tahu ini, tapi nggak tahu. Kita paling lambat tanggal 5, ya. Tanggal 5 ditutup pintu haji bandara, ya. Umi masih berdoa bisa berangkat tahun ini, amin ya, apapun caranya ya, karena melihat haji itu Allahu Akbar ya, doakan ya. Tuh jadi pengen nangis kalau udah bicara haji ya. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, istiqomah judul kita pertama adalah istiqomah dalam nikmat Ramadan. Istiqomah adalah konsistensi, meneruskan. Apa yang kita teruskan? Nikmat kita di dalam bulan Ramadan kemarin. Ya Bu ya. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu. Apa yang kita rasakan paling nikmat dalam Ramadan kemarin itu? Karena kita mau meneruskan nikmat gimana kalau kita sendiri tidak tahu mana yang paling nikmat buat diri kita. Bisa dimana itu? Dan karena kita orang beriman, maka tidak ada yang akan membuat kita nikmat kecuali karena iman. Betul tidak? Betul tidak? Maka maaf, di bulan Ramadan kemarin kita selalu diingatkan dengan satu yang Allah katakan lewat Rasulnya. Pertama adalah seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Iman diseru untuk apa? Kutiba alaikumus syiyam. Kita dipanggil yang iman, mana yang iman? Puasa kata Allah, agar kalian menjadi takwa. Yang kedua, Rasul menyampaikan dalam 2 hadis, barang siapa di bulan Ramadan siang harinya saum karena imannya dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Allah memerintahkan puasa itu karena iman. Kita puasanya bukan karena apa-apa, karena 2, karena iman dan berharap pahala. Oke? Begitupun siapa yang malam-malam Ramadan dia mengerjakan sholat malam di Ramadan karena imannya dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni semua dosa. Berarti apa? Semua perintah ibadah itu didasari dengan iman. Maka para ulama mengatakan segala sesuatu akan terasa nikmat apapun kalau ada iman di hati kita. Kita sehat nikmat kalau ada iman di dalamnya. Kita sebagai istri nikmat kalau kita beriman di dalamnya. Bisa mengerti? Karena energi menikmati itu ada dalam iman. Kalau hari ini ada orang bergelimpah harta, sehat jasadnya, tapi nggak pernah nikmat hidupnya, karena satu, tidak ada iman di dalam dirinya. Maka salah satu yang harus kita perhatikan agar semua hidup kita episode apapun terasa nikmatnya. Diberi musibah nikmat, diberi ini nikmat, di lapang nikmat, sempit nikmat. Karena apa? Ada energi untuk menikmatinya, yaitu iman. Bisa dipahami Ibu? Maka nikmat iman inilah sesuatu yang paling mahal. Dan kemarin kita merasakan nikmat Ramadan itu karena kita menikmatinya dengan iman. Betul tidak Ibu? Maka saya nanya sama ibu-ibu, apa yang paling dirasa nikmat di Ramadan kemarin? Ternyata bukan sesuatu yang terkait dengan dunia. Benar nggak Bu?
Sesuatu yang kemarin kita paling nikmat di Ramadan itu yang membuat kita kangen sekarang. Benar nggak? Jadi yang dirindukan dari Ramadan adalah sebuah kenikmatan iman, dan saya yakin tidak ada ibu-ibu yang kangen Ramadan karena kangen cangkalengnya, kangen kolak pisangnya. Saya nikmat di Ramadan kemarin itu waktu belanja dari baju, nggak ada. Saya nikmat Ramadan yang kemarin saya kangenkan sekarang tuh waktu bikin kue, hektik banget, nggak ada. Ternyata kalau boleh kita samakan, karena pasti sama semua ini. Setiap orang yang beriman dia menemukan nikmat di bulan Ramadannya saat kapan? Saat merasa dekat dengan Allah. Benar nggak ya? Ya, merasa dekat dengan Allah kapan? Kita mampu sholat berlama-lama, sholat banyak tapi kita tidak berat, betul tidak? Ya kan? Benar nggak? Walaupun kita udah capek, udah apa, tapi bisa 11 rakaat sekaligus. Kita nggak ada keluh kesah. Kita merasa sangat bahagia mengejar khatam. Betul tidak? Walaupun capek, walaupun ngantuk, dan ternyata hari ini yang membuat kita kangen adalah apa? Saat kita memaksakan diri untuk bisa tetap ngaji, tilawah, walaupun ngantuk sampai Quran beberapa kali jatuh dari tangan kita. Ada pengalaman begitu, Bu? Astagfirullah. Tapi kita tuh sukacita, bahagia banget kita itu. Ya, kita pernah ngaji berulang-ulang itu lembar eta deui gitu kan? Karena kita ngajinya ini. Ya. Nah, bahkan ada ibu-ibu yang ngajinya lama tapi halamannya tidak berpindah-pindah. Karena gini. Harusnya 1 juz kalau sadar, tapi itu kenikmatan. Ternyata saat kita merasakan nikmat Ramadan, saat menangis munajat, berharap kepada Allah dengan yakin bahwa ini akan dikabulkan. Saat menangis bertaubat, berharap kita Allah mengampuni dosa kita yang banyak ini. Benar nggak itu? Dan nikmat yang lain adalah hanya ibu-ibu yang tahu. Tapi nikmat inilah yang kita akan usahakan untuk diteruskan. Maka tugas saya pertama di pertemuan ini adalah tulislah kenikmatan apa yang kita rasakan di bulan Ramadan yang kita inginkan diteruskan di luar Ramadan. Bisa dipahami ibu-ibu? Nanti di rumah tuliskannya. Kalau di sini bisa 20 menit habis waktu saya, ya. Nah, inilah bedanya kajian tematik dengan kajian lepas ini bedanya. Oke. Dan kalau ibu-ibu nanti melihat yang ibu tulis sebagai sebuah testimoni kenikmatan kita di bulan Ramadan, ternyata tidak jauh-jauh itu adalah kurikulum Ramadan yang kita punya, yang kita jalankan. Benar nggak? Kemarin kan salat kita ada kurikulum Ramadan, benar nggak? Dan kurikulum Ramadan itu kita jalankan sebulan itu, ternyata itu yang membuat kenikmatan kita ingin mengulanginya lagi. Betul? Saya kasih clue. Ya. Apakah ibu ngerasa nikmat nggak waktu puasa menahan ngomong agar tidak ngomong yang nggak benar? Ya, kita ngerasa nikmat nggak biar nggak banyak ngomong, biar nggak komen, ya, biar nggak celetak-celetuk. Pernah nggak kita satu saat mengatakan, alhamdulillah saya nggak gibah tadi padahal sedikit lagi nyerempet, tapi saya itu ternyata kenikmatan. Dan salah satu kenikmatan di bulan Ramadan adalah nikmat saat menahan. Pernah ada ibu-ibu di sini, termasuk saya mungkin pernah menyesal karena kita gagal menahan. Nah, saya tahu ini Ramadan nggak boleh marah, tapi kenapa kok saya marah juga? Saya tahu Ramadan tuh puasa lisan, nggak boleh ngomong, kok saya malas serba diomongin sih. Ternyata kenikmatan Ramadan ada pada saat kita bisa menahan. Tulis menahan apa yang paling nikmat kemarin. Beda-beda di antara kita. Dan ini yang akan dijadikan sebagai program. Ya, kita meneruskan kenikmatan ini walaupun sudah tidak di Ramadan lagi. Oke?
Apakah ibu nikmat salat malam di Ramadan kemarin? Kita terusin di luar Ramadan. Walaupun beda jauh katanya. Ya, kalau di Ramadan setelah badai Isya langsung 11. Betul? Ya, bahkan ada ibu-ibu yang salat malam 23 rakaat. Tapi sekarang di luar Ramadan 3 juga kadang-kadang. Hilang 20-nya. Ada ibu yang khatam di bulan Ramadan sebulan bisa 3 kali. Tapi sekarang kita masuk Dzulhijjah, sudah tanggal 10, jangan sekali-kali aja dari Ramadan terakhir. Kemarin mah targetnya khatam. Sekarang mah kembali lembar lagi. Allahu Akbar. Berarti meneruskan sedekah kita terus. Kenapa ibu? Kenapa kita harus berusaha menulis kenikmatan apa yang kita ingin teruskan dari Ramadan ke luar Ramadan? Karena ini sebuah tanda kesuksesan Ramadan kita. Kesuksesan bulan Ramadan kita, ibadah Ramadan kita tidak dilihat saja waktu di Ramadan, tapi kesuksesan kita di Ramadan dilihat dari setelah Ramadan itu. Orang yang umroh itu tidak dilihat sukses umrohnya bukan hanya saat 9 hari di Baitullah, tapi bagaimana dia sepulang umroh, seperti apa ini. Bisa dipahami nggak? Orang yang benar sholatnya itu, yang sukses sholatnya bukan hanya saat dia ditunjukkan khusyuk ketika dia sholat, tapi bagaimana dia mengamalkan sholat itu waktu di luar sholat. Itu kan intinya ibadah itu. Benar nggak? Ya, karena ibadah kita itu tidak hanya ditentukan baiknya saat pelaksanaan, tapi bagaimana hasilnya setelah dilaksanakan. Maka kata para ulama, Ibnu Rajab menyebutkan salah satu ciri orang yang ibadah Ramadannya sukses, dia ibadahnya diterima. Jadi orang yang sukses Ramadan tuh dia di Ramadan beribadah dan ibadahnya diterima. Karena tidak semua orang dapat Ramadan bisa ibadah Ramadan. Betul Bu? Ya, dan tidak semua orang yang ibadah Ramadan diterima amalnya. Ya, dan orang yang sukses adalah di Ramadan dia beribadah dan Allah menerima semua amal Ramadannya. Ini yang sukses. Ini yang sukses. Ya. Maka orang-orang yang sukses ini adalah ingin meneruskan kesuksesan di bulan Ramadan itu, maka ditunjukkan bagaimana dia setelah Ramadan. Karena kata Ibnu Rajab, ciri orang yang sukses Ramadan yaitu yang amalnya diterima, yaitu apa? Dia mampu meneruskan. Gitu. Mampu meneruskan amal Ramadannya di luar Ramadan. Karena kita tidak disuruh beribadah itu hanya di Ramadan saja. Karena kita tidak disuruh menahan hawa nafsu itu hanya di Ramadan saja. Betul tidak Ibu? Kita harus sepanjang hidup kita ada perintah itu. Maka ya gimana caranya kita sekarang meneruskan? Satu, saya kasih panduan ya, meneruskan semua program ibadah Ramadan kita itu. Oke, yang kedua, meneruskan spirit puasa kita, yaitu menahan. Kalau kemarin, maaf ya, kita banyak mendapat kejutan dalam diri kita. Jangankan orang lain, kita juga terkejut. Kalau yang benar-benar ibadahnya, contoh begini, ternyata saya bisa ya ngaji sehari 1 juz. Saya bisa ternyata. Saya ternyata bisa sehari infak 15.000, 20.000. Kok bisa ya? Dia sendiri kagum dengan dirinya. Kok saya bisa ya sholat malam banyak-banyak? Ternyata saya bisa nggak marah. Saya bisa nggak gibah ternyata. Alhamdulillah ternyata saya bisa lembut. Saya kok bisa ya? Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa kalau Ramadan bisa sekarang jadi nggak bisa? Benar nggak? Ya. Ada suami yang menemukan kondisi terbaik rumah tangganya di bulan Ramadan.
Mah bener ayah betah dengan mama. Mama tuh rewel, tuh bawel. Ya Allah mendibager, ngajurung, diberi uang pas-pasan juga senyum weh. Ya Allah. Apa jawaban isinya? Ya ada Ramadan atau gitu kan? Nggak begitu. Karena kita diharap baik tidak hanya di Ramadan. Maka para ulama menyebutkan kesuksesan orang yang di bulan Ramadan adalah bagaimana dia satu bisa meneruskan. Teruskan tahajudnya, teruskan semangat hatamnya, teruskan sedekahnya, teruskan nikmat munajatnya, teruskan nikmat sholatnya, teruskan nikmat taubatnya, teruskan nikmat sedekahnya, teruskan berbagi makannya, teruskan menahan marahnya, teruskan menata hatinya, teruskan menahan lisannya, teruskan menjaga perasaan orang lain, teruskanlah jadi pribadi yang ramah dan menyenangkan, teruskanlah sesering mungkin menangis dengan Allah sampai kita menemukan nikmat hidup ternyata ada di dalam kenikmatan ibadah. Mohon maaf saya menyebut nama seorang Gus Baha. Saya senang belajar ya, walaupun kadang-kadang tengartos karena bahasa Jawa ya, tapi beliau adalah ulama yang unik ya, dengan ketinggian keilmuannya bisa tampil sesederhana itu. Maka dia sering disepelekan oleh orang yang tidak bisa menjaga kehormatan. Punten ya Bu ya. Kalau kita menghormati orang dari harta dunianya, perlentai penampilannya, ya itulah berarti kita sekelas itu nilainya. Karena kan dalam Islam tidak boleh kita menentukan dihormati atau diremehkan dia oleh dunianya. Karena Allah sudah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Nggak boleh dihinakan orang yang bertakwa. Tidak boleh dimuliakan orang yang bermaksiat karena standarnya berbeda dengan Allah. Terus bagus sering diremehin karena orang nggak tahu bahwa itu ulama besar karena dia hanya melihat dari penampilan gitu. Dia mengatakan apa ini yang hal yang paling indah di dunia adalah ketika kita bisa bersujud. Keren. Hal yang paling indah di dunia ketika saat bersujud. Berarti bagi dia tahu nikmat sujud itu seperti apa. Kita mah mungkin sujud kita rusuh terus karena kita belum tahu nikmatnya. Dan itu nyambung dengan Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kondisi yang paling dekat antara Tuhannya dan seorang hamba adalah ketika bersujud. Berarti kalau dia sudah menampakkan saat indah saat bersujud karena dia menemukan kedekatan yang amat sangat dengan Allah. Ada ulama yang mengatakan lagi, ya, yang lain mengatakan, sungguh aku tidak senang dunia kalau tidak ada sepertiga malam. Yang membuat indah dunia bagiku adalah karena ada sepertiga malam. Berarti dia tahajudnya gitu. Hari bagi kita apa? Bagi kita yang paling nikmat hidup di dunia ketika apa? Ketika gajian, ketika dipuji orang, ketika mendapat yang diinginkan. Ternyata beda ini. Tapi satu ya, kita bagaimana kita memiliki testimoni bahwa yang paling membahagiakan aku di dunia ini ketika aku dekat dengan Allah. Bagi ibu-ibu yang sudah haji, pasti kita sama sepakat. Tidak ada saat terindah dalam hidup kita di dunia kecuali saat berhaji. Benar nggak? Iya. Maka haji walaupun udah 20 tahun yang lalu tetap dikangenin karena memang chipnya di sini. Subhanallah. Ya. Semoga kita semua dihajikan. Amin. Ya. Begitu. Ya sekarang paling mau ditanya, sebagai seorang Islam, apa yang paling nikmat dari Islam? Sebagai seorang mukmin, apa yang paling nikmat sebagai mukmin? Ketika apa hidup kita menjadi paling bahagia itu? Kalau di Gus Bah berarti ketika apa? Ketika sujud, ketika sholat, ketika dengan Quran. Kalau kita ketika apa? Oke, silakan masing-masing. Istiqomah dalam nikmat Ramadan berarti kita meneruskan kenikmatan yang kita temukan di bulan Ramadan. Mampu meneruskan
itu sebuah tanda kabar gembira kalau amal Ramadan kita diterima. Baik Ibu, saya akan menyampaikan dua, ini yang menjadi tingkat ini adalah apa ya, dalam hal apa kita harus istiqomah dan bagaimana caranya, syaratnya bisa istiqomah. Bisa dipahami Ibu? Ya, kita akan ngebahas dua ya. Bagaimana cara kita bisa istiqomah dan apa yang harus kita istiqomahkan agar kita bisa istiqomah dalam semua kenikmatan Ramadan. Bisa dipahami? Ya. Sekarang yang satu dulu. Ibu tentunya pengen meneruskan nikmat tahajud, nikmat ngaji, nikmat sedekah, nikmat menangis, nikmat bertobat. Ya Bu ya, nikmat itikaf, betul tidak? Apa yang membuat kita nikmat dengan itu semua? Tadi saya sudah bahas, itu karena ada nikmat iman. Saat kapan kita merasakan nikmat iman? Kan kita sering ngomong iman, tapi kadang-kadang kita susah mengimininya, merilitnya dengan kehidupan kita. Kalau kita bicara iman, itu berarti apa? Bicara nyambung dengan Allah. Kan kalau iman itu dari bahasa fikih apa? Diucapkan oleh lisan, ditekadkan oleh hati, dan diwujudkan dengan amal perbuatan yang terkait dengan Allah. Contoh yang ringan. Lisan kita mengatakan, rizki mah milik Allah. Allah yang punya rizki, Allah yang memberi. Kita nggak akan bisa punya kecuali Allah beri, itu yakin. Gitu. Bisa dipahami nggak? Yakin. Itu di lisan diomongin, dan di hati kita mengatakan iya, nggak ada yang memiliki rizki kecuali Allah, nggak ada yang bisa memberikan rizki kepadaku kecuali Allah. Maka karena kita yakin di hati dan di lisan, maka jasad kita berdoa. Itu satu, minta. Karena kita yakin hanya punya Allah, maka kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Jasad kita berdoa, dan kemudian jasad kita usaha. Bismillah ya Allah, saya dagang ini jadikan pembuka rizki buat saya. Jadikan dagang ini berkah ya Allah. Karena yang punya rizki itu Engkau, bagimu mudah, membuat jualanku laku keras. Itu adalah apa? Buktinya iman, karena semuanya nyambung ke Allah. Jadi iman itu terkoneksi terus sama Allah. Ya. Maka karena kita terkoneksi sama Allah, terkoneksi terus sama Allah, ada kedekatan, ada kenikmatan. Makanya mohon maaf, salah satu ciri kita sedang merasakan manisnya iman, satu, mudah beribadah. Mudah banget. Itu lagi kuat iman kita. Dan seperti kemarin Ramadan, kita nggak capek-capek, bener nggak? Semuanya mudah, ringan kita lakukan dengan kemarin nggak ada yang ngeluh kan, coba puasanya masih lama, coba belum ngaji, gitu. Nggak ada kan kita semua, ya kan? Mana masih lama, masih lemes lagi jam 10, harus ngaji lagi, harus menyiapin buat buka di masjid lagi. Kita nggak berkeluh kesah, nggak. Kenapa? Karena nikmat banget semuanya dipermudah. Nikmat iman yang kedua pada saat kapan? Saat kita merasakan sedang beribadah itu merasakan kedekatan dengan Allah. Manisnya iman, nikmatnya iman ada pada saat kapan? Merasa dekat sama Allah, ada rindu bisa, ada cinta, ada takut, ada berharap, betul tidak? Dan lebih yang banyak adalah ada yakin. Maka Bu, cirinya kita sedang merasa kuat iman adalah apa? Kita merasa tenang, ada Allah. Itu iman. Tenang, ada Allah ini. Semuanya Allah yang atur. Bismillah lah, hati-hati loh. Kalau kita suka ngomong Bismillah lah, itu kekuatan iman itu sedang ada dalam diri kita. Bu, karena kita dilamar, kita kan uang segini. Insya Allah apa? Gak mungkin Allah menjodohkan anak kita sekarang kecuali karena Allah akan memberi rizkinya kepada kita. Bismillah lah. Itu iman yang lagi bicara. Itu iman yang lagi bicara. Aduh pengen kurban tahun ini. Ya tinggal minta lah.
Dan rezeki mah bukan punya kita. Masih ada 30 hari ke depan. Tinggal minta. Bismillah, yuk kita kurban tahun ini. Bismillah menggambarkan, aku yakin sama engkau ya Allah, aku melibatkanmu dan aku meminta kepadamu. Bismillah. Maka orang yang hidupnya dengan keimanan, hasilnya tenang. Tenang itu karena punya iman. Makanya kalau ibu-ibu hari ini hidup banyak takut, banyak hariwang, banyak gemegan, itu karena kurang iman. Seakan-akan gak ada Allah yang ngurus semuanya. Ya, ibu sedih karena anak gak keterima CPNS. Sedihnya larut 2 bulan masih kena nangis karena gak yakin ini terbiak dari Allah. Kalau teh mau CPNS kamu mau dikasihkan BUMN sama aku mah, kan kita mah nggak tahu, betul tidak? Serius? Kita banyak sedih, banyak takut karena kita tidak yakin bahwa ada Allah yang mengatur semuanya dengan sangat baik. Sedih banget nggak ini? Maka saat kita manisnya iman, ada ketenangan yang luar biasa. Maka inti yang harus kita istiqomahkan dari segala nikmat Ramadan adalah bagaimana mengistiqomahkan iman kita. Karena kemarin kita bisa beribadah nikmat Ramadan karena iman kita prima. Benar nggak ibu? Benar nggak? Ya, ibu nggak ada yang sedekah takut kurang, nanti gimana lagi? Enggak. Iya. Ada ibu-ibu ya. Pas lagi pengajian Ramadan, dia punya uang hanya 1 juta. Ya, pengajian ada ini ada anggota pengajian yang kena musibah, jadi udunan semua karena musibah ini. Ibu ini tiba-tiba begini aja, semuanya aja deh. Tapi aku belum beli ini, belum beli itu, gitu ya. Bismillah, kapan lagi aku sedekah sebesar ini, gitu ya. Mau naikin level sedekah, karena kita level sedekah level 2.000. Level 5.000, level di bawah 10.000, benar nggak bu? Ya, level di bawah 20, level di bawah 50 kan gitu ya. Ternyata subhanallah, dorongan iman mengatakan, kapan lagi saya bersedekah banyak? Padahal Allah sudah ngasih banyak ke saya. Keluarin itu sedekah. Itu belum lama. Walaupun kadang bilang ini dalam hati, ya Allah, Engkau Maha tahu kebutuhanku. Tapi aku memenuhi kebutuhan saudaraku, kasihkan. Ternyata belum lama pulang ngaji, anaknya telepon, mama boleh aku telepon? Ya. Mama, si AA, suaminya, menantunya berarti, si AA dapat bonus katanya di kantor, dan nggak tahu tiba-tiba ingat mama, katanya mama mau dibeliin apa? Langsung itu, kata ibunya, kenapa si AA ingat mama? Nggak tahu, tadi tiba-tiba aku kok ingat mama? Keren, kan Allah Maha tahu. Allah kan ngelihat semuanya, benar nggak? Si ini mengeluarkan, aku yang membalasnya. Dari mana? Si ini mendapatkan. Enggak, mama nggak pengen apa-apa. Mama pengen banyak sedekah di masjid. Oh, cashnya aja tuh ya Mak ya, cashnya aja. Tapi minallahu akbar, benar 10 kali lipat itu. Jam 9 saya mengeluarkan 1 juta. Jam 1 saya dapat transfer 10 juta. Saya bilang, siapa yang gak yakin sama Allah, dialah yang rugi. Iman yang membuat semuanya mudah, tidak takut, tidak gimana. Maka apa? Yang harus kita istiqomahkan agar kita bisa meneruskan kenikmatan Ramadan, yaitu kenikmatan istiqomah iman kita. Saat iman, satu, kita merasa nikmat ibadah, mudah ibadah, dekat sama Allah, tenang karena yakin kepada Allah. Dan saat iman kita kuat, mohon maaf, kita fokus kepada surga Allah, ridho Allah, tidak fokus kepada dunia yang kecil ini. Benar nggak? Benar nggak? Dan saat iman itu ada, mohon maaf, kita diberi rasa takut yang amat dengan siksa Allah. Takut siksa itu manisnya iman, Bu. Cirinya orang beriman tuh takut sama siksa Allah. Makanya dia nggak berani riba, nggak berani gibah, nggak berani nyakitin orang, nggak berani zolim. Karena takut, itu yang menahan itu. Karena iman, dia percaya siksaan Allah ada. Dia yakin peringatan Allah bisa terjadi. Bisa dipahami ibu? Iya. Ada ibu-ibu yang dia berubah, asalnya dia cablak, kalau mau beletak gitu ya. Tiba-tiba jadi kalem banget ya, princess aja ya.
Dia bilang, kenapa? Lo gitu kenapa? Ya berubah banget. Gak enak dicaplak gitu. Katanya gitu. Aku kan caplak sama orang lain. Aku punya mantu baru 2 hari caplak ke aku. Katanya gitu. Ternyata bayar cash. Ternyata katanya. Kata suaminya, aku ngadu sama suami aku. Ayah, kok dia ngomongnya gitu sih sama aku? Aku kan ibu mertuanya. Kata suaminya, kamu begitu banget sama orang lain ngomongnya. Katanya gitu. Kamu mah baru 2 hari udah sakit. Kamu udah puluhan tahun gitu sama orang. Akhirnya maaf. Dia berubah karena mendapat peringatan real. Allah tuh bayar cash. Aku gak mau nyakitin orang lagi. Sakit ternyata gitu. Itu ternyata cara Allah beri hidayah apa? Memberi rasa takut. Itu manisnya. Maka ibu-ibu, satu langkah agar kita bisa istiqomah dalam nikmat Ramadan, maka istiqomahkanlah iman kita. Atau kumaha teh mimin dah susah tuh istiqomah iman teh. Benar gak Bu? Ya, ada beberapa ya, cara kita istiqomah iman. Tapi ini yang nyambung bahasanya istiqomah iman. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan ini SOP kita hari ini. Jadi kalau kita ingin mengistiqomahkan nikmat Ramadan tidak nikmat kecuali karena iman. Maka kalau kita ingin istiqomahkan adalah istiqomahkan iman. Dan kata Rasulullah apa? Kalian tidak bisa istiqomah iman kalian sebelum istiqomah hati kalian. Jadi melihat suasana hati kita tuh harus terus menerus. Ini suasana hati dekat sama Allah apa enggak? Karena ternyata iman tuh tempatnya di hati. Maka kalau kita ingin iman ada, maka perhatikan suasana hati kita. Dan kembali kita pun bingung gimana mengistiqomahkan hati. Rasul di sini memberitahu. Allahu Akbar, bersyukur orang Islam. Semuanya diberitahu. Saya ulang lagi hadisnya. Kalian tidak bisa istiqomah iman kalian sebelum istiqomah hati kalian. Dan kalian tidak bisa istiqomah hati kalian sebelum istiqomah lisan kalian. Tuh. Sebelum istiqomah lisan. Kenapa ibu-ibu? Karena lisan kita bisa menentukan suasana hati kita. Benar? Dan suasana hati kita bisa menentukan kualitas iman kita. Maka ternyata sangat relate banget. Menjaga iman, jaga hati. Jaga hati, jaga lisan. Sok ini. Kalau kita ingin tenang, maka bicarakanlah yang tenang-tenang. Serius, kita tenang. Kalau kita ingin bahagia, bicarakanlah yang membahagiakan kita. Iya. Tapi kita suka tidak jelas karena kita nggak jujur. Kita tuh ingin tenang, tapi suka ngomong yang menakutkan. Kita tuh ingin maaf. Contoh aja. Kita tuh ingin hati baik, tapi yang diomongin yang buruk-buruk. Maka hati kita isinya buruk. Ya. Betul nggak? Segini aja ibu. Ibu hati lagi netral. Ibu menceritakan yang membuat ibu sedih, itu pasti ibu sedih lagi loh. Serius. Ibu hari ini sedang tidak ngerasa gimana-gimana, tapi yang ibu bicarakan yang mengesalkan, ibu akan kesel lagi. Maka apa? Menjaga suasana hati kita, jaga yang diomongkan. Karena kata-kata membuat suasana hati. Oke, saya nanya sama ibu-ibu. Ada yang kesel nggak kepada seseorang? Tolong jawab ya, tolong jawab. Misalkan kita sedang kesel sama suami kita. Tapi kita tidak mau kesel. Caranya bicarakan yang baik-baik tentang suami kita. Maka kesel ini hilang, yang muncul baik. Serius. Iya. Ibu dari tadi nungguin tukang sayur. Ya.
Ternyata pas sayur. Ibu bilang sayur, ternyata sayurnya kecepatan. Ibu kesel. Gimana cara menghilangkan keselnya? Jangan diomongin ibu kesel. Mah kenapa? Semua tukang sayur teh mau diundang malah gini, itu tambah-nambah. Iya, kenapa mak? Enggak, itu tadi nyari sayur suka saja udah keduluan udah pergi. Ya ibu memang harus ke warung. Beda. Makanya ibu-ibu semua kadang-kadang mohon maaf, suasana kisruh masalah yang ada di sekitar kita sering lupa bahwa itu disebabkan oleh kata-kata kita. Benar? Iya. Maka inilah coba bentuknya seperti apa. Yang paling mudah kita inikan adalah mohon maaf, kita nggak bisa kontrol bagaimana sih mengistiqomahkan iman, itu susah. Tapi Rasulullah SAW mengatakannya di bawah. Kalian tidak akan istiqomah iman kalian sebelum istiqomah hati kalian. Dan kalian tidak bisa istiqomah hati kalian sebelum istiqomahnya lisan kalian. Kemarin di Ramadan lisan kita istiqomah apa? Nggak banyak ngomong yang perlu, ngomong yang baik-baik. Benar nggak? Ngomong dijaga. Tidak banyak cerita, tidak banyak ngobrol, semuanya dipersingkat. Tinggal itu diterusin, Bu. Insya Allah. Karena ternyata apa? Kenapa lisan terkait dengan suasana hati? Perasaan kesal, perasaan marah, kita benci. Hari ini kita ada benci kepada seseorang karena kita sering menceritakan keburukannya, maka bencinya terus muncul. Serius. Ibu disakit hati, ibu sekarang sedih sakit hati sama menantu. Ini banyak kisah menantu yang memuji ya. Saya sedih banget Teh Mimin. Menantu saya kenapa gitu amat sih sama saya? Kenapa Bu? Saya tuh kan lihat cucu saya tuh dikasih makannya mie aja. Ini pop mie, ini dog mie, ini. Kan takut bunghak ya Teh Mimin ya katanya. Tahu bunghak Bu ya, bekah ininya ya. Satu saat saya dia lagi nyuapin pakai mie lagi, saya ngomong Teh, atau nanti mah jangan mie terus, ganti ke sama ini. Ya saya kan ngerasanya ke menantu kan anak saya juga, perasaan kita. Kalau kita ngerasa menantu, dianya nggak ngerasa menantu, kan beda. Jawabannya apa? Udah lama, mama apa sih komentar aja. Nggak, gimana aku aja, ini anak-anak aku kok. Mama usil banget sih. Ngomongnya gitu, padahal cuma Teh, coba tuh jangan mie aja. Itu dijawab, saya sakit. Aduh, saya sama teman aja nggak pernah didebat. Ini sama menantu. Bisa nggak sih mah nggak komen sekali-kali? Mama tuh apa-apa dikomentarin. Saya bilang, udah tuh Teh, mama juga udah ngomong suka-suka. Ya tapi kan mama. Anak saya datang, saya ngomong sama dia, ajarin tuh istri kamu. Kok ke mama gitu sih? Mama cuma ngomong masain mie aja dia marahnya gitu. Jawab anaknya, mama lagi yang gak ngerti. Wah langsung udah tahu dia mah gitu. Aku tuh pusing mah. Mama ngomong gitu, dia ngomong gini. Aku tuh gimana tuh? Jadi ternyata bikin stres. Saya ngadu ke anak, malah anak ngadu ke saya. Dia mah orangnya galak mama. Ngerti ya tuh mah. Kalau dia mah nggak bisa ngertiin aku, pantes karena aku mah baru. Tapi kalau mama nggak bisa ngerti aku, gimana tuh aku teh? Aku harus cerai. Juga sakit hati saya. Oke. Itu kejadian 3 minggu yang lalu. Terus ibu ketemu sama teman ibu. Kenapa? Kok kayak sedih? Iya. Aku kemarin gak pengen ngaji, pengennya nangis doang. Kenapa? Menantuku. Aku kan cuma ngomong, itu cucuku. Ceritakan lagi ya sama ibu. Ceritakan lagi kejadiannya. Pokoknya perasaan sakit hati ibu sama
saat menceritakan dengan saat kejadian. Kebayang Bu, kalau kejadiannya 1 kali menyakitkan, tapi ibu menceritakannya 10 kali, berarti sakit itu sudah menjadi 10 kali dari kata-kata. Makanya saya sekarang bilang, ibu-ibu hemat energi, ya, ibu-ibu hemat hati, ya. Tong gurah gereh Bu sama menantu, tahu gurah gereh, ya, jangan komentar, jangan sebaiknya ini, jangan gitu, coba kalau gini, coba kalau ini, jangan. Tahan aja, senyumin aja. Makanya ada ibu-ibu, iya Teh Mimin, saya mah sekarang mah ngaji aja saya mah. Daripada serumah sama menantu saya jadi sakit, ngaji aja saya mah tiap hari. Saya keluar kamar jam 8 sarapan. Udah sarapan pergi ke masjid. Ngaji di masjid. Sama temen mah ketawa-ketawa, ngaji, nangis, berdoa. Pulang ke rumah jam 11 masuk kamar lagi. Udah, saya pengen selamat. Saya bilang, Bu, ini niatnya dendam atau apa? Saya bilang gini, takut salah kan ngomong anak orang mah, sama anak orang mah ngerti, bagus aja. Berarti ibu sedang hemat energi. Ya kan, mumpung masih ada pengajian nih, ngaji terus aja. Ya. Pergi lagi pada duhur jam 1, keluar lagi, ngaji lagi, udah. Biar nggak usil, nggak komen gitu ya. Nah ibu-ibu mohon maaf. Kalau kita satu reaksinya negatif, cukup jangan ada dilakukan lagi. Tapi kalau gini, Teh, aduh mama makasih udah diingetin, terusin, berarti dia terbuka orangnya. Sedang ibu, hati ini mahal Bu. Dan ternyata mahalnya hati bisa dijaga dengan yang sedih sudah cukup saya, yang sakit cukup saya, karena saat saya membicarakannya bertambah rasa itu. Oke, ngaji kita hari ini itu dulu. Gimana bentuknya kita istiqomah dalam lisan. Qul khairan aw liyasmut. Kalau ngomong yang benar, nggak bisa benar, jangan ngomong, diem. Mau ngomong mikir dulu, ini baik enggak? Enggak baik sih, tapi jangan, udah, yang ada alasan apa-apa. Mau ngomong baik enggak? Bener enggak? Enggak, berarti apa? Diam. Qul khairan aw liyasmut. Biar kata-kata kita berkelas, yang keluar hanya yang baik. Kalau enggak baik, tahan, diam. Kenapa ibu-ibu? Karena Allah sudah menyambungkan antara lisan kita dengan ciri takwa kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan berkatalah benar. Berkatalah yang benar, benar baik. Baik benar, maka kata Allah, kalau kamu berkata baik, berarti kamu taat kepada perintahku, karena berkata baik adalah ciri takwa. Dan kalau kamu berkata baik, kata Allah, apa? Aku jadikan yuslih lakum a'malakum. Aku perbaiki semua urusanmu. Aku selesaikan semua urusanmu. Karena kita banyak urusan itu gara-gara kata tidak baik. Bisa dipahami nggak ini? Ternyata Bu, kalau kita mau jujur, salah satu penyebab kita banyak masalah, banyak konflik, banyak urusan karena kata-kata kita nggak diatur. Maka kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Aku perbaiki urusan-urusanmu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Aku ampuni dosa-dosamu. Kenapa ibu-ibu? Karena banyak dosa disebabkan lisan. Maka kesimpulannya, menata hati berarti menata lisan, berarti menata urusan. Menjaga dari hati berarti menjaga lisan dari dosa-dosa. Ini baru ada istiqomah. Pernah kita merasakan tidak bangun tahajud padahal alarm sudah dinyalakan?
Kalau ternyata ditelusuri, kata para ulama, kalau Allah menghalangi kita dari nikmat sebuah ibadah karena ada maksiat yang menghalanginya. Oh, tadi siang saya gibah. Oh, tadi siang saya bohong. Oh, menjelang tidur. Oh, hati-hati ya Bu ya. Menjelang tidur jangan teleponan. Halo Jeng, belum tidur? Aku juga belum. Tahu nggak tadi di pengajian? Nah gitu. Mau tidur masih ngomongin orang, ngomongin diri, mau tidur mah bisa mati, Bu. Iya. Jangan ngobrol, ya. Jalan tidur mah jangan ngobrol, jangan telepon, jangan apa, konsentrasi, fokus. Khawatir tidur kita tidak bangun lagi. Kan husnul khotimah. Ya Bu ya. Jadi apa sekarang materi kita adalah bagaimana kita, ya, apa yang kita istiqomahkan agar kita bisa istiqomah dalam nikmat Ramadan adalah istiqomahkan iman. Karena kemarin yang membuat kita nikmat Ramadan karena nikmat iman. Agar istiqomah iman, istiqomahkan hati kita. Agar istiqomah hati kita, istiqomahkan lisan kita. Ingin terus bahagia, bicaralah yang membahagiakan. Ingin terus tenang, bicaralah yang menenangkan. Ingin terus bicara penuh kasih sayang, bicaralah yang penuh kasih sayang. Maaf Ibu, semua orang punya dua sisi, keburukannya dan kebaikannya. Mana yang kita akan pilih menjadi topik pembicaraan kita tentang dia? Kalau kita sebagai istri banyak membicarakan keburukannya suami, maka suami akan terhalang cintanya kepada kita. Yang ada benci terus, kesel terus, karena tidak dibuka kebaikannya dengan dibicarakan. Sama anak mau kesel terus, mau marah terus, silakan. Tapi apa jadinya hati kita? Karena anak pun punya kebaikannya di sisi dia keburukannya. Tapi kalau kita ingin menjaga iman kita, bicarakanlah yang baik-baik. Maka perasaan baik kita akan muncul untuknya. Iya sih, anak saya tuh suka ngebentak. Anak saya tuh kurang sopan, tapi dia anak yang paling care. Jadi kita tercover, alhamdulillah. Karena maaf ya Bu ya, kita umur nggak tahu berapa lagi lama. Masa sih hidup kita mau diisi dengan kesel, sebel, ngeri, sedih, benci, marah? Nggak bisa. Ya, jadi oke Bu, bisa dipahami? Nah, oke, ya, oke. Bismillah. Kita istiqomahkan lisan. Baik Ibu, itu saja dari saya. Mau ada yang bertanya boleh ya. Qadarullah saya nggak bisa berlama-lama ngaji sekarang, nggak bisa 1 jam 2 jam ya, karena Abah ada di dalam mobil ya. Qadarullah setelah Idul Fitri jatuh dari tangga, jadi udah sebulan pakai tongkat, jadi di rumah yang pakai tongkat 2 orang. Sekarang saya dengan beliau, tapi ya alhamdulillah sekarang udah menuju pulih, maka tadi juga udah 1 tongkatnya, tinggal 1 lagi Bu, mudah-mudahan minggu depan udah lepas 2 tongkatnya. Tapi saya harus empati ya. Kalau dulu saya mau ngaji mau 2 jam, 1 jam setengah leluasa, karena Abah kan bisa keluar, bisa kemana. Kalau sekarang kan saya nikmat ngaji, ibu Abah kering di dalam mobil gimana ya. Jadi saya sekarang terbatasi. Ya Bu, baik, ada yang bertanya? Silakan. Ya siap 1. Ya kita akan ini. Ada lagi? Oke, 1 dulu silakan Teh Anita. Beberapa kali saya ngalamin kalau misalnya udah niat nih mau di sana, mau tenang, mau apa gitu. Tapi ujian tuh kadang-kadang langsung juga dibayar kayak. Jadi misalnya pada saat kita mau pergi tiba-tiba di tempat yang kita tuju tuh semua kayaknya jadi ujian. Kalau dia betul Ibu, karena niat baik kita, saya mau lebih sabar. Saya mau nggak banyak ngomong, tapi langsung diuji dengan omongan banyak pisan, ya kan? Kenapa? Karena Allah ingin kita sukses. Gini Bu, kalau kita ingin pintar masak, maka apa? Ya harus masak inginnya. Bisa dipahami? Harus praktek. Punten, kita nggak bisa disebut kita ahli matematika kalau kita tidak menyelesaikan persoalan matematika.
Sejauh mana kita bisa menyelesaikan soal yang sulit, berarti seperti itulah tingkat kepintaran kita di situ. Nah, Allah tidak ingin kita hanya ingin, tapi langsung praktek. Yang gini, baru aja ngomong gak pengen marah. Ayah ya bakente. Kata Allah, iya kan kamu ingin tidak marah. Kamu sukses tidak marah saat dipancing marah, tidak marah sukses kamu berhasil berarti gitu. Saya pengen berhenti gibah, pokoknya enggak ada akan saya ngomongin. Tiba-tiba ada aja topik pembicara. Kata Allah, silakan mau praktek, mau nahan atau mau kalah lagi. Itu Bu, itu. Gini aja kalau ayah aku pengen bisa bikin bistik, kayaknya ini. Terus suami kita langsung datang membawa pancinya, membawa dagingnya, bumbunya, sok ini. Kita ngomong nggak? Baru juga pengen ngomong bikin, udah disuruh bikin, nggak begitu kan? Karena suami kita ingin kita bisa sebagaimana yang kita inginkan. Ya, apalagi saya pembicara, Bu. Saya itu luar biasa. Saat saya bicara tentang indahnya sabar, Allahu Akbar. Benar. Ada aja. Karena Allah ingin bilang mungkin kepada saya, kamu jangan hanya bisa ngomong. Ngomong kamu nggak ada apa-apanya kalau kamu belum praktek di situ. Begitupun kita. Saat kita ada niat ingin menjadi istri yang lembut, suami kita dikasarin. Saat kita pengen jadi ibu yang lembut, anak kita langsung ini kata Allah, kamu pengen lembut atau enggak? Gitu. Karena kita nggak akan pernah bisa disebut istri yang sabar kalau belum menghadapi ujian dari suami. Kita nggak bisa dikatakan istri yang lembut kalau kita tidak lembut pada saat suami kasar. Di situ tes case, bayar kontan insya Allah. Agar ilmu agama itu tidak ngawang-ngawang, agar agama itu tidak hanya sekedar teori, tapi agama adalah aplikasi. Ya, siap. Alhamdulillah ya. Terwakililah kayaknya ya pertanyaannya ya. Sekarang tugas saya yang kedua adalah ya, tadi kan jadi apa tugas saya yang pertama? Tulis hal-hal yang membuat kita nikmat di Ramadan kemarin. Ya. Nah, apa yang paling kita nikmat? Ya. Yang kedua hari ini adalah apa yang akan kita lakukan sebagai bentuk kita ingin istiqomah dengan lisan kita. Oke? Sudah paham Ibu? Apa yang kita ingin lakukan? Apa yang akan kita ingin lakukan sebagai bentuk saya ingin istiqomah dalam lisan? Lisan kan terkait dengan apa? Omongan. Benar nggak Bu? Oke. Bisa dipahami tugasnya? Nah, jangan sampai tidak dikerjakan karena nggak ngerti ini maksudnya itu apa. Ada yang belum paham? Contoh. Bismillah, saya ingin istiqomah lisan saya. Mulai hari ini saya tidak akan ngomongin si A misalkan. Karena si A ini sudah mengisi agenda pembicaraan kita sebulan ini. Gitu. Bentuknya saya tidak, contoh ini mah contoh. Saya tidak mau melihat status orang-orang. Kenapa dengan status orang-orang saya tahu, saya jadi komentar. Dan komentar adalah tidak menjaga lisan. Dan saya tidak akan masuk, tidak terlalu sering ketemu dengan majelis ghibah. Itu bentuknya. Ya, saya ingin lebih kalem, saya ingin lebih cool, saya ingin lebih bisa menahan. Iya, saya ingin lebih istiqomah dalam lisan. Mulai hari ini saya akan lebih sering menyampaikan terima kasih ke suami, ke anak, jazakallah ya, jazakallah maafin mama. Itu mulai dari kata-kata. Mama bangga punya mama bangga punya teteh. Doain ayah, doain ibu ayah, doain ibu anak-anak. Itu satu kata-kata yang bisa membuat ini. Sedih mami? Contoh ini,
Saya ingin istiqomah dalam lisan, bentuknya ini. Saya dipahami Ibu? Bisa dikerjakan? Kapan kita ketemu lagi Aneta? Yes, iya. Jari jemari adalah lisan kita yang lain. Karena tulisan itu kan dari yang kita ingin omongkan. Nah, itu tinggal medianya aja. Ya, siap. Oke. Dan Umi khusus nanti di pertemuan keberapa, salah satu menjaga ya yang istiqomah di hati, bagaimana kita tazkiyatun nafs, seperti materinya ada. Kita membersihkan hati kita, tazkiyatun nafs ya. Bagaimana kita mensucikan, membersihkan hati kita yang mungkin hari ini ada kotorannya, ada buruknya, kita bersihkan dengan apa? Insya Allah. Ya. Kenapa? Bagian kedua. Ya. Hari ini kan kita telah bicara bagaimana kita istiqomah dalam nikmat Ramadan adalah bagaimana apa yang diistiqomahkan itu. Nanti bagaimana cara istiqomahnya dan bentuk-bentuk istiqomahnya itu nanti insya Allah. Mudah-mudahan 4 kali pertemuan bisa selesai. Oke, Ibu-ibu? Ya. Ya, insya Allah. Tapi tugasnya dikerjakan supaya kita terjiwai materi ini. Beda loh, yang nggak mengerjakan dengan yang mengerjakan beda. Ya, akan terjiwai. Oh iya, saya ingin progresnya di sini. Insya Allah, ya. Dan nggak usah bilang-bilang kerjainnya, nggak usah barengan sama temennya. Tugas kita mimin yuk barengan yuk. Biar aku ini nggak usah, ya. Karena ini mah private ya. Nah, kita sama Allah. Ini kan ada 2 PR nih. Ya. Sebanyak yang kita rasakan, ya. Oke. Oh enggak dikumpulkan enggak. Apalagi diteratakan sama suami enggak. Ini mah buat kita aja. Saya ingin mengeksplor ya ini kita. Ya, itu saja ibu-ibu. Terima kasih. Kalau nggak ada yang bertanya, saya tutup dengan kita berdoa yuk. Ya. Tapi bisa dipahami materi kita hari ini? Insya Allah. Bisa diamalkan? Insya Allah. Kita ketemu lagi kapan teh? Bulan depan? Oke, ya. Disusun dulu ya. Tapi mudah-mudahan tidak sebulan ya. Lama soalnya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau memang sebulan nggak masalah. Ya memang takdirnya sebulan berarti ya nyambung. Tapi yang pasti kita antusias belajar ya ibu ya. Dan ini relate banget tentang aku dan dia. Ya, bukan aku dan dia bukan ya. Aku dan dia ya. Ya kita berdoa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya Rahman, ya Rahim, kami memanggilmu ya Rahman. Irhamna rahmati kami ya Rahman. Birahmatika astaghis. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yahsa wa min nafsi la tasba wa min du'ai la yusma. Duhai Allah, kami memohon ridho-Mu. Ridhoi pengajian ini menjadi amal soleh kami yang sempurna pahalanya bagi dunia dan akhirat kami, bagi diri dan keluarga kami. Ridhoi pengajian ini pahalanya milik menjadi pahala jariah untuk kedua orang tua kami, untuk ayah ibu kami ya Rabb. Dan ya Allah, ridhoi pengajian ini ilmunya bermanfaat untuk kami, dan Kau lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, kami sudah mengaji tentang istiqomah dalam nikmat Ramadan. Ya Rabb, tidak ada kesedihan kami ditinggalkan Ramadan kemarin, karena kami takut kehilangan yang paling nikmat di dalamnya. Kami mohon kepadamu Rabbi, kami mohon kepadamu terima semua amal Ramadan kami, agar kami mampu meneruskan semua kenikmatan-kenikmatan itu. Ya Allah, kami mohon istiqomahkan ya Rabb
istiqomahkan iman kami, istiqomahkan iman kami dalam iman terbaik kami ya Rabb, dan istiqomahkan hati kami ya Rabb dalam hati yang penuh takwa kepadamu ya Rabbi. Jadikan ya Allah hati kami hati yang tunduk taat kepadamu. Sujudkan hati kami, bukan hanya sekedar jasad kami yang sujud ya Rabb, tapi sujudkan hati kami menjadi hati yang bertakwa. Jadikan hati kami hati yang taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat, hati yang tunduk sepenuhnya kepadamu ya Rabb, ya Rahman ya Rahim. Jadikan hati kami hati yang penuh cinta, sehingga tidak ada lagi ruang di hati kami untuk kebencian, kemarahan dan keburukan kepada siapapun, karena cintamu yang memenuhi hati-hati kami ya Rabbi. Jadikan hati kami hati yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kalau Engkau menyaksikan di hati kami begitu banyak keburukan, maka dengan rahmat-Mu Rabbi perbaiki, ganti dengan yang baik. Kalau Engkau menyaksikan hati kami begitu kotor ya Rabb, Engkau Maha Kuasa, dengan rahmat-Mu bersihkan sebersih-bersihnya. Dan kalau Engkau menyaksikan hati kami begitu banyak penyakitnya ya Rabb, maka dengan kuasa dan rahmat-Mu sembuhkan segala penyakit yang ada di hati kami. Rabbi, bahagiakan hati kami, tenangkan hati kami, jadikan hati kami hati yang ridho dengan ketetapan-Mu, hati ya Rabb yang cukup dengan pembagian-Mu, hati yang bersabar saat Kau uji, dan hati yang bersyukur saat Kau beri nikmat, hati yang bertawakal dalam semua urusan, dan hati yang bertaubat dalam segala dosa. Jadikan hati kami hati yang mencintai, hati yang tidak punya benci dan dengki, hati yang tidak ada kemarahan kepada siapapun. Jadikan hati kami hati yang memaafkan siapapun yang telah hadir melukai hati kami ya Allah. Jadikan hati kami hati yang berbaik sangka, jadikan hati kami hati yang selamat dari segala kemusyrikan dan kemunafikan. Rabbana, inilah kami ya Allah, istiqomahkan lisan kami ya Allah, istiqomahkan lisan kami. Engkau Maha tahu betapa banyak doa kami catat dari lisan-lisan kami, betapa banyak masalah kami timbulkan karena keburukan lisan kami ya Allah. Engkau Maha tahu penerima taubat, kami bertobat dengan segala dosa lisan-lisan kami. Istiqomahkan lisan ini ya Rabb untuk selalu berkata baik, dan mampukan lisan ini untuk diam bila memang yang akan dikatakan sesuatu yang buruk ya Allah. Jangan ada dari lisan kami kebohongan yang membuat fitnah bagi siapapun, jangan ada dari lisan kami aib yang terbuka siapapun ya Allah, dan jangan ada dari lisan ini hati yang terluka oleh lisan ini ya Rabbi. Jadikan hati ini, lisan ini adalah hati lisan yang menyelamatkan ya Rabb. Jangan biarkan lisan ini mengumbar kebencian, kemarahan ya Allah. Jangan biarkan lisan ini mengadu domba ya Rabb, dan jangan biarkan lisan ini menyakiti ya Rabb. Rabbana, tolong kami Rabbi, Engkau pemilik hati-hati kami, genggam hati kami dengan rahmat-Mu, perbaiki hati kami, perbaiki ya Rabb, dan jaga lindungi hati kami dengan sempurna kasih sayang-Mu. Tetapkan hati kami di atas agama-Mu, dalam ketaatan, keimanan, dalam mencintai, dan dalam dakwah di jalan-Mu ya Rabbi. Inilah kami, hamba-hamba-Mu yang ingin istiqomah. Istiqomahkan kami dalam nikmat iman, manisnya ibadah, sampai kami menemui-Mu dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal minna ya Allah. Di setiap kami bertemu di rumah-Mu, di kajian-kajian, selalu ada yang kami pintakan kepadamu, karena hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Dan Engkau Maha tahu betapa banyak yang kami butuhkan dari pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, mudahkan urusan anak-anak kami ya Rabb. Bila ada di antara kami, anak-anak kami belum dapat jodoh, berikan jodoh yang soleh, soleha dengan mudah bagi anak-anak kami. Mudahkan rizki yang barokah, penuhkan halalan dari-Mu ya Rabb sampai pada anak-anak kami.
Dan ya Allah, mudahkan semua urusan keluarga kami, mudahkan semua urusan saudara kami kaum muslimin wal muslimat. Robi, tolong kami ya Allah, Engkau maha tahu isi hati kami, Engkau maha tahu masalah yang sedang kami hadapi, Engkau maha tahu ujian yang harus kami jalani, Engkau maha tahu kami lemah ya Rabb, Engkau maha tahu kami lelah, tapi jangan biarkan kami menyerah. Kuatkan iman kami bahwa ada Engkau yang selalu akan menolong kami. Kuatkan iman kami bahwa Engkau tidak pernah tidur dan tidak pernah jauh dari kami, sehingga kami akan tenang bahwa Engkau selalu setia menemani kami. Robbana, inilah kami menumpahkan segala rasa dan asa, menumpahkan segala keluh kesah harap ya Rabb, karena hanya Engkaulah yang bisa kuasa menolong kami. Silakan ibu-ibu berdoa semuanya. Berdoalah dengan nikmat, dengan yakin bahwa apa yang kita minta akan Allah berikan. Amin. Rabbi amin. Robbana, kami sudah berada di bulan haram. Tolong Robbi, mudahkan kami untuk memperbanyak amal soleh, di mana pahalanya sedang dilipat gandakan, dan tolong kami agar bisa menahan dosa, karena kami tidak sanggup dosa kami dilipat gandakan. Mampukan kami ya Allah untuk kurban terbaik tahun ini ya Allah, untuk saum Arafah terbaik tahun ini ya Allah. Mampukan kami untuk haji ya Allah, mampukan untuk haji, kalau tidak tahun ini di tahun-tahun depan ya Rabb. Rabbana taqabbal doa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu, hapunten lahir batin, punten pisah ya. Terima kasih semua, jazakumullah khairan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.